Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita dapat mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu materi yang berjudul akhlak. Baik, kita langsung saja ke perkenalan yang akan dilakukan secara masing-masing. Dimulai dari saya, Salsabila Safanur Aisyah, dengan akhiran NPM 073 sebagai moderator, dan dengan rekan-rekan saya lainnya. Saya Sakila Wulandari dengan akhiran NPM 020. Saya Rima Maulida dengan akhiran NPM 080. Saya Pepi Damayanti dengan akhiran NPM 081. Saya Kasiswatul Hasanah dengan akhiran NPM 208. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya, Sakila. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang makna akhlak. Secara etimologis, akhlak berasal dari kata akhlakun yang merupakan bentuk jamak dari kata hulukun yang memiliki arti sifat, tabiat, adat kebiasaan, budi pekerti yang melekat pada diri seseorang. Sedangkan akhlak secara terminologis terdapat menurut pendapat beberapa ahli. Yang pertama, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Yang kedua, akhlak menurut Ibrahim Anis merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan baik atau buruk tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Yang ketiga ada akhlak menurut pendapat Abdul Karim Zaidan yang merupakan nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai perbuatannya baik atau buruk untuk kemudian memilih, melakukan atau meninggalkannya. Dan yang terakhir ada akhlak menurut Ibnu Maskawi yang merupakan suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang mampu mendorong untuk melakukan segala perbuatan tanpa perlu memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa akhlak secara terminologis ini merupakan tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan segala perbuatan. Baik buruknya akhlak manusia tergantung kondisi hatinya. Adapun yang mempengaruhi kondisi hati manusia bisa disebabkan dari faktor dirinya sendiri. Karena dalam diri manusia terdapat 3 nafsu. Yang pertama ada nafsu al-syahwaniyah. Nafsu ini terdapat pada manusia dan binatang yang cenderung mengarah kepada kenikmatan dan kelezatan seperti pada makan, minum, dan syahwat jasmaniyah atau bersenang-senang kepada wanita. Yang kedua ada nafsu al-ghadabiyah. Nafsu ini juga cenderung pada manusia dan binatang. Tetapi nafsu ini lebih berbahaya dibandingkan nafsu yang tadi karena nafsu al-ghadabiyah ini cenderung pada amarah, merusak ambisi dan ingin mengalahkan orang lain. Yang terakhir ada nafsu al-natikoh, yaitu nafsu yang membedakan antara manusia dengan binatang. Dengan nafsu ini manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan nafsu ini juga manusia bisa mengendalikan nafsu al-syahwaniyah dan nafsu al-ghadabiyah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sakila yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Azka. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sumber akhlak. Yang pertama, sumber akhlak yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama akhlak
artinya yang menjadi tolak ukur baik buruknya akhlak. Karena kebenaran Al-Quran ini bersifat objektif, komprehensif, dan universal. Al-Quran sebagai sumber hukum dan peraturan yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan manusia, seperti tingkah laku dan akhlak, halal dan haram, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Al-Quran juga mengajak manusia supaya berilmu, manusia supaya berhati lembut, berjiwa mulia, sabar, tekun, berjihad, dan bersilaturahmi. Yang kedua, sumber akhlak yang kedua adalah as-sunnah. Dari as-sunnah dapat diketahui norma-norma baik dan buruk bagi akhlak dalam Islam. Melalui as-sunnah, seorang muslim tahu mana yang halal dan mana yang haram, mana yang pantas dilakukan dan mana yang tidak pantas dilakukan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Azka yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pevi. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan poin ketiga, yaitu pembagian akhlak. Akhlak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah adalah akhlak terpuji atau akhlak yang baik. Yang termasuk di dalamnya itu ada sabar, ikhlas, jujur, pemaaf, pemurah, dan menepati janji. Sedangkan yang kedua itu ada akhlak majmumah, yang berarti akhlak yang tercela atau akhlak yang buruk. Yang termasuk di dalamnya itu ada riya, sum'ah, ujub, takabur, tamak, fitnah, dan bakhil. Sesuai dengan dalil tentang akhlak, yaitu di surat Al-Qalam ayat 4, dengan artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dan di hadis diriwayatkan oleh Bukhari nomor 5569, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian ialah yang paling bagus akhlaknya. Jadi intinya Al-Quran dan hadis yang telah dipaparkan tadi menjelaskan kepada setiap manusia umat muslim untuk memiliki akhlak yang baik atau akhlak mahmudah dalam segala aspek kehidupan, baik lahir maupun batin, untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pevi yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rima. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai implementasi akhlak. Akhlak memiliki ruang lingkup yang sangat luas karena mencakup aspek kehidupan. Secara vertikal, hubungan manusia dengan Sang Khalik, dan secara horizontal, manusia dengan sesama manusia. Adapun ruang lingkupnya sebagai berikut, yaitu 1. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada diri sendiri, akhlak dalam keluarga, akhlak dalam masyarakat, dan akhlak bernegara. Yang pertama yaitu akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk ciptaan Allah yang mendapat tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, manusia dibekali secara lengkap dengan aturan hukum darinya, termasuk di dalamnya hukum perintah dan larangan. Ketika hukum itu dilaksanakan, sudah tentu di dalamnya terkandung nilai-nilai akhlak terhadap Allah. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan hukum ialah khusyuk, ikhlas, sabar, syukur, tawakal, dan doa. Kemudian ada akhlak terhadap diri sendiri, yaitu yang termasuknya yaitu menjaga diri dan menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Hendaknya laki-laki muslim dan perempuan muslimah untuk selalu menjaga pandangan matanya dari lawan jenis yang tidak halal baginya. Kemudian ada akhlak terhadap keluarga. Perhatian Islam sangat besar terhadap keluarga. Islam
Islam telah mengatur tata cara pergaulan hidup dalam berkeluarga, sebab dalam Islam semua anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban serta peran yang sama-sama harus ditunaikan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian ada akhlak terhadap tetangga atau masyarakat. Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dari mulai ia lahir hingga ia meninggal dunia pasti akan membutuhkan orang lain. Kemudian ada akhlak terhadap lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, benda-benda mati yang tidak bernyawa. Al-Quran menganjurkan kepada manusia supaya berakhlak terhadap lingkungannya, artinya dia tidak berbuat kerusakan. Manusia ditugaskan oleh Allah sebagai khalifah. Tentunya tugas ini memerlukan adanya interaksi antara manusia dengan manusia serta manusia dengan alam. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rima yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu indikator manusia berakhlak akan disampaikan oleh saya sendiri. Manusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu manusia yang berakhlak dan manusia yang tidak berakhlak. Manusia berakhlak adalah manusia yang hatinya bersih, suci, dan sehat. Sementara manusia yang tidak berakhlak adalah manusia yang hatinya kotor atau sakit. Menurut Imam Al-Ghazali, beberapa tanda-tanda manusia yang berakhlak adalah sebagai berikut. Yang pertama, khusyuk ketika melaksanakan sholat. Kedua, berpaling dari hal-hal yang tidak baik, tidak berguna, dan tidak ada faedahnya. Yang ketiga, mengabdi hanya kepada Allah. Yang keempat, selalu memuji dan mengagungkan Allah. Yang kelima, bergetar hatinya jika disebut nama Allah. Yang keenam, berjalan di bumi dengan tawadu dan tidak sombong. Yang ketujuh, bersikap arif atau bijaksana dalam menghadapi orang awam. Yang kedelapan, menghormati tamu. Yang kesembilan, menghormati dan menghargai tetangga. Yang kesepuluh, tidak menyakiti orang lain baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Yang terakhir, tidak banyak bicara dan bersikap tenang dalam menghadapi segala persoalan. Adapun menurut Ahmad Amin, beberapa upaya untuk merubah perbuatan atau kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyadari akan perbuatan buruk dan bertekad untuk meninggalkannya. Yang kedua, mencari waktu yang tepat dengan baik untuk mengubah kebiasaan yang buruk. Yang ketiga, menghindari diri dari segala yang dapat menyebabkan kebiasaan buruk itu berulang. Yang keempat, berusaha untuk tetap istiqomah dengan kebaikan. Yang kelima, menghindari diri dari kebiasaan yang buruk dan meninggalkannya dengan sekaligus. Yang keenam, memilih teman bergaul yang saleh, menyibukkan diri dengan pekerjaan yang bermanfaat. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, yang akan ditutup dengan kesimpulan, yaitu akhlak itu bukan saja merupakan tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antara sesama manusia saja, akan tetapi akhlak juga merupakan norma atau aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan bahkan dengan alam semesta. Akhlak juga terbagi dua, yaitu yang pertama akhlak mahmudah adalah akhlak terpuji atau akhlak yang baik. Yang kedua akhlak mazmumah, yaitu akhlak tercela atau perbuatan yang buruk. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.